Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba-hamba Allah yang saya banggakan. Gerakan 31 Agustus 2023 membuat heboh dunia persilatan di perpolitikan Indonesia, di mana ketika sikap Anies Rashid Baswedan dengan Nasdemnya mengambil keputusan untuk menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai wakil Anies Rashid Baswedan membuat geram Partai Demokrat dan cap pengkhianat kepada Anies Rashid Baswedan kembali bertambah. Di mana sebelumnya sudah banyak rekor-rekor Anies yang dicap sebagai sosok yang berkhianat kepada tuannya. Dan kali ini berkhianat kepada temannya. Teman-teman yang saya banggakan, akibat daripada sikap Anies Rashid Baswedan tersebut, membuat kubu Partai Demokrat menarik diri dari koalisi perubahan, di mana sebelumnya sudah sekitar 6 bulan Partai Demokrat bersama dengan Nasdem membentuk satu poros koalisi, yaitu poros koalisi perubahan, menyepakati Anies Rashid Baswedan dengan berbagai macam catatan, sepakat Anies sebagai calon presiden. Artinya tidak ada permasalahan sebelumnya, tapi 3 hari kemarin ternyata eh, bentukan tim tersebut membuat cinta mereka agak sedikit tergoyah. Munculnya sosok Caimin membuat gaduh di koalisi perubahan yang finali hari ini Demokrat secara sadar resmi sikapnya mengambil keputusan untuk tidak bergabung dengan pengkhianat Anies Nasdem. Nah, teman-teman saya mengatakan, lantas kira-kira kita menganalisanya gerak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pemimpin nahkoda Partai Demokrat akan berlabuh kemana setelah menutup hati untuk bergabung dengan koalisinya Anies Rashid Baswedan. Ada yang mengatakan akan membentuk poros koalisi dengan Pak Prabowo Subianto. Ada juga yang mengatakan dengan Partai Persatuan Pembangunan. Saya ingin membatahnya satu persatu. Pertama, ketika ada narasi kemungkinan besar Agus Harimurti Yudhoyono dengan Demokratnya ingin bergabung dengan Partai Gerindra, kita jadi teringat kasus atau tragedi di tahun 2019 ketika Prabowo Subianto mengambil sikap terkait dengan keputusannya siapa pendamping Prabowo di 2019, ternyata jatuh pilihan bukan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, tapi justru kepada Sandiaga Uno yang tidak diprediksi dan tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan itu membuat marah juga sebetulnya kader Partai Demokrat, bahkan keluar kata Jenderal Karus kalau tidak salah. Kemudian juga artinya kecil kemungkinan, meskipun kalau berbicara kemungkinan bisa saja terjadi, tapi menurut saya tidak mungkin seorang SBY ataupun juga Agus Harimurti Yudhoyono akan kembali terulang untuk dikhianati yang kedua kalinya. Kemudian jika ada narasi yang mengatakan bahwa sepertinya Demokrat akan bergabung dengan Sandiaga Uno, Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Keadilan Sejahtera untuk membentuk poros koalisi baru. Bisa saja AHY presidennya, Sandi wakilnya, atau sebaliknya Sandi presidennya, AHY wakilnya. Ya, walau alam. Yang jelas, jika itu terbukti, maka saya ingin membantahnya bahwa hari ini Partai Keadilan Sejahtera secara resmi memberikan keterangan kepada publik, Partai Keadilan Sejahtera masih tetap bersama koalisi perubahan. Artinya komitmen PKS masih tetap mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya. Berarti narasi yang mencuat ke publik terkait dengan pasangan Sandi dengan Agus Harimurti Yudhoyono sudah tertutup. Nah, kemungkinan yang sangat besar adalah ketika adanya sebuah gerakan yang dilakukan oleh Demokrat, kemudian juga Partai PD Perjuangan, kemudian juga Partai Persatuan Pembangunan, dan juga Hanura membentuk satu poros koalisi baru, dan juga Perindo membentuk satu poros koalisi baru yang dimana di belakangnya itu merupakan 3 figur yang pernah memimpin negara Republik Indonesia. Artinya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mantan Presiden Republik Indonesia ke-6,
Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai mantan Presiden Republik Indonesia kelima dan juga Bapak Haji Insinyur Joko Widodo sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh akan bersatu, berdiskusi, berdialog, membicarakan Indonesia ke depan yang lebih baik. Dan ini saya sebut dengan istilah terciptanya koalisi tiga presiden. Nah, kenapa menarik? Pertama, karena kemungkinan besar yang diusung jika ini terjadi adalah presidennya pasti Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sosok calon presiden yang memiliki latar belakang yang jelas, track recordnya jelas, kemudian juga orang yang berprestasi dan memiliki garis tangan yang bagus. Artinya calon presiden yang tidak diragukan lagi bagi PDIP, bagi P3, bagi Hanura, termasuk bagi Demokrat harusnya. Kemudian siapa wakilnya? Wakilnya saya meyakini bahwa jika mereka bergabung, harga mati dan harga yang cukup mahal dan cukup spektakuler ketika disodorkan sosok Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini menarik. Kenapa menarik? Karena Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Megawati, kemudian juga Joko Widodo merupakan orang-orang yang pernah memimpin Indonesia dan juga tahu bagaimana kekurangan, kemudian kelebihan dan harapan rakyat Indonesia ke depan. Itu bisa disampaikan kepada Ganjar Pranowo juga sebagai wakilnya Agus Harimurti Yudhoyono. Menarik bukan teman-teman? Dan saya yakin jika ini menjadi skema ini jika terjadi, maka publik akan mengekspresikannya dengan penuh bahagia. Karena perseteruan yang dulu pernah terjadi antara kepemerintahan SBY dengan Ibu Megawati Soekarno Putri itu bisa dirajut kembali dengan adanya sosok Ganjar Pranowo dan juga Agus Harimurti Yudhoyono. Dan itu yang kita harapkan, bagaimana pemimpin negeri ini berdamai, kemudian memberikan contoh dan edukasi kepada kita bahwa elit partai politik, elit publik, elit pejabat hari ini bisa memberikan nuansa yang nyaman, tentram, adem. Saya yakin kita akan menjadi masyarakat yang betul-betul menikmati pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita. Saya yakin jika itu terjadi. Dan wallahu alam, yang jelas kita berdoa mudah-mudahan siapapun itu, semua calon presiden baik Anies dengan Caiminnya, Prabowo dengan Erick Thohirnya atau siapapun, kemudian juga Ganjar dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau siapapun, Mahfud MD dan sebagainya, mereka sehat walafiat, memberikan contoh bagi kita kepada masyarakat bagaimana cara memimpin negara Republik Indonesia dengan penuh suri toladan lah ya, sehingga kita di bawah tidak ada gesekan, kemudian juga di bawah adem-adem, betul-betul menikmati. Dan kita merindukan itu, kita sangat betul-betul merindukan itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.